Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang tua bijak didatangi seorang anak muda yang sedang menghadapi masalah atau persoalan hidup. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua persoalannya. Pak tua bijak itu hanya mendengar dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduknya secara perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit sekali," jawab pemuda itu. Pak tua itu kemudian tersenyum dan mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Sesampainya di sana, Pak tua itu kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan dengan sepotong kayu lalu ia mulai mengaduknya. Dia berkata, "Coba ambil air dari danau itu dan minumlah." Saat si pemuda merenggut air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu?" tanya Pak tua bijak. "Tidak," sahut pemuda itu. Pak tua itu kemudian tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini dan tidak lebih dan tidak kurang. Dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Tetapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang dapat kita lakukan. Luaskan dan perbesar hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadahnya. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang luas yang mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran, dari cerita ini kita mendapat sebuah pelajaran. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di hati kita. Saya ulang Bapak Ibu, dari cerita ini pelajaran apa yang dapat kita ambil? Sampai kapanpun kita tidak akan pernah dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di hati kita. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan begini Bapak Ibu, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Yang dapat kita jaga itu cuma satu, yaitu hati kita. Kita tidak bisa jaga perkataan orang lain, kita tidak bisa jaga prasangka orang lain, kita tidak bisa jaga omongan orang lain. Kita hanya bisa menjaga hati kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau sampaikan, perluas hati kita, perbesar hati kita. Untuk apa? Untuk menampung segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Karena seringkali yang bermasalah adalah hati kita. Karena kita terlalu berkecil hati. Hadapi apapun yang terjadi di hati kita dengan berbesar hati, dengan memperbesar hati kita, memperluas hati kita. Dengan begitu kita semakin menutup kemungkinan untuk kita mengalami penyesalan-penyesalan dalam hidup, untuk kita kecewa dalam hidup. Sekali lagi, jaga hatimu karena kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas hatimu. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. God bless you.